Kalau kita sering bertengkar gitu, apakah itu tanda bahwa kita salah pilih kekasih atau pasangan hidup, atau itu memang wajar di dalam hubungan? Oke. Jawaban paling sederhananya adalah positif dulu, wajar. Karena kalau kita mengatakan wajar, berarti kita ingin mempertahankan kebersamaan. Kalau di pasangan kita buat kesalahan, marah nggak? Kita marah. Terus kita mau menghukum dia, gitu ya. Oke. Terus kalau kita salah, apakah kita berharap untuk dimaafkan? Ya. Jadi kalau mau adil, kalau dia salah, apa yang kita lakukan? Marah dulu, supaya dia tahu, nggak boleh nggak dimarahin. Ya udah. Jangan panggil saya ke semua wanita, gitu kan? Itu harus diberitahu dulu dia. Nah, setelah marahnya lega, kira-kira 40 hari, 40 malam, ya jangan selama itu, kasihan dia. Terus mulai dimaafkan. Mungkin kita agak gengsi, nggak mau maafkan, tapi sudah mulai nyiapin kopi, gitu kan? Berarti ya sudah mulai memaafkan. Laki-laki biasanya lebih sehat kalau sudah melihat wanitanya mulai menyiapkan minuman atau makanan, berarti sudah normal lagi. Nah, kalau negatif, langsung tanda. Maka itu sebabnya wanita muda dalam pernikahan cenderung ke arah negatif dengan terus minta berpisah, gitu, marah, ngancam cerai, gitu kan? Atau tahu gini dulu aku kawin sama Pak Dola, gitu. Dia mengutarakan penyesalannya secara terbuka. Nah, kalau kita orang baik, kita mulai dari positif, yaitu, oh ini proses penyesuaian. Karena aku datang dari keluarga dengan sistem pendidikan yang lain, dia datang dari keluarga yang sistem pendidikannya lain. Normanya, ada yang mengatakan bahwa laki-laki nggak boleh kalah dari wanita, gitu kan? Terus ibunya dari wanita itu mendidik, wanita harus menguasai laki-laki, gitu kan? Jadi anak dua ini dikirimkan dalam sebuah pernikahan yang sebetulnya adalah kompetisi, gitu, antara suami dan istri. Nah, begitu nanti kasih sayang itu menjadi peredam, menjadi peredam dari perbedaan, mulai timbul bahwa oh ternyata kalau saya yang menang, dua-duanya kalah, berarti keluarganya yang runtuh. Kalau dia yang hanya yang menang, maka dua-duanya rugi, maka keluarganya yang runtuh. Nah, kalau kasih sayang itu cukup kuat, perbedaan itu akan lama-lama menjarang. Pertengkaran berkurang. Walaupun wanita itu ingat terus kesalahan laki-laki dan akan selalu mengingatkan. Itu laki-laki tidak suka mengungkit-ungkit, tapi wanita itu memang ahli sejarah. Nah, jadi kalau ada pertengkaran, reaksi pertama adalah perbaikan. Bukan suudon, bukan menduga atau berprasangka buruk dulu bahwa ini kesalahan pilih. Karena seburuk-buruknya kesalahan pilih masih diperbaiki kalau masih saling mencintai dan berniat baik. Setepat-tepatnya pilihan bisa salah kalau kita tidak merawatnya dalam pandangan yang panjang. Betul, waktu berpacaran, waktu mengawali awal hubungan cinta, atau sebagian orang bilang nggak mau pacaran tapi punya kekasih, gitu toh. Kalau pacaran tuh remaja Pak, kalau sudah mulai dewasa seperti kita namanya kekasih, ya wes terserah, gunakan. Nah, di dalam awal masa itu kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya niat. Jadi niat saya adalah bersatu bersama. Nah, di dalam awal hubungan cinta itu, kalau duduk kan berhadapan-hadapan, gitu. Waktu masih dalam masa pendekatan, pacaran, ta'aruf, atau berkekasih atau apapun istilahnya, masih enak dilihat. Tapi setelah menikah itu mulai kelihatan nih, kok hidungnya agak miring ya, matanya kok gitu kan, sudah mulai. Jadi gampang bertengkar kalau mereka berhadapan-hadapan terus. Lama-lama kalau makan malam itu suaminya ngelihat, terus istri yang lihat, terus istrinya bilang apa, lihat-lihat gitu kan. Nah, ternyata keluarga yang rukun itu lebih melihat ke masa depan,
bukan melihat ke satu sama lain. Jadi kalau pertengkaran itu akan kurang kalau dua-duanya melihat ke nanti kita cari rumah di mana ya, nanti sekolahnya anak-anak di mana ya. Gitu, daripada masih bicara tadi keramas pakai apa gitu, rambutnya kok baunya seperti oli Sai 40 misalnya begitu, bercandanya begitu. Tapi masalah-masalah tadi akan kurang kalau kita sudah tidak lagi melihat satu sama lain bertugas membahagiakan. Kan kita menuntut dibahagiakan. Begitu bertengkar, loh kok kamu nggak membahagiakan aku? Gitu loh. Jadi begitu kita menugaskan diri untuk membahagiakan, kita berdua akan melihat ke masa depan, sehingga pertengkaran, nanti bertengkarnya adalah gini, enakan Bintaro atau Cinere. Jadi bukan tentang satu sama lain, tetapi tentang pilihan di masa depan. Dan itu bukan pertengkaran, itu pertengkaran yang indah sekali. Karena ada orang bahkan tidak bisa memilih properti, tidak bisa memilih rumah. Ini bisa bertengkar soal, nanti hadapnya kemana rumahnya, ada kolamnya enggak rumahnya itu. So, bertengkar, tanda baik. Kalau kita berprasangka baik. Gitu.